Halo viewers dan citizen, kembali lagi di acara RSAC, Ruang Sharing Human Capital. Nama saya Alvin. Di sini juga sudah ada partner saya, Kakak Helen. Hai. Jadi kita di sini akan mengadakan podcast lagi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol singkat, hangat terkait hal-hal yang ada di Sitama seperti itu. Oke, kan kita terakhir kali itu udah ngobrol sama CEO perusahaan kita nih, Vin. Betul. Udah bahas juga tentang culture dengan Human Capital Head Sitama juga. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Untuk bahasan kali ini ya Kakak Helen ya, nggak Yes. kalah seru. Pastinya kita akan ngebahas core bisnis yang ada di perusahaan kita nih, Kakak Helen. Jadi kita punya sebuah produk yang sangat kita cintai pastinya. Itu namanya grocery mobil ya, Kakak Helen ya. Oke, di sini berarti udah ada orang-orang hebat dong Pastinya. yang hadir untuk narasumber nih yang pastinya sudah tahu dari awal sampai dengan sekarang ini perkembangan dari grocery mobil. Langsung aja kalau gitu kita Langsung kenalkan. aja kita perkenalkan ya Kakak Helen ya. Jadi di sini sudah ada Bapak Antonius Heri ya, viewers juga citizen. Pak Heri, selamat pagi. Oke, Pak Heri ini adalah General Manager of Business and Operations Sitama ya, Bapak ya. Dan selain itu juga ada Pak Adit. Selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi Alvin, selamat Pagi. Pagi, Pak. Pak Adit. Jadi di sini Pak Adit juga merupakan General Manager of Operations di Sitama. Seperti itu. Nah, Oke, karena sudah hadir kedua narasumber kita yang pastinya nanti akan menjelaskan nih lebih detail apa sih grosir mobil itu gitu ya. Jadi kita biar semua viewers tahu nih bapak-bapak nih Pak Adit, Pak Heri. Sebelumnya saya thank you dulu nih udah meluangkan waktunya pasti di tengah kesibukan Pak Adit dan Pak Heri untuk hadir bersama-sama kita di RSAC ini untuk lebih men-sharingkan lagi nih tentang grosir mobil. Mungkin bisa dimulai dari grosir mobil tuh produk seperti apa sih Pak? Silakan Pak, siapa yang mau jawab? Mungkin Pak Heri ya? Silakan Oke, Pak. thank you Alvin, thank you Helen. Kalau kita bicara grosir mobil itu sebenarnya sebuah platform ya, platform digital penjualan kendaraan secara online. Mulai dari kendaraan yang roda 2, motor, roda 4, mobil maupun mesin dan alat-alat berat. Nah, kalau di sini ya grosir mobil ini kita menawarkan bagi mitra satu kemudahan dan kenyamanan mereka untuk bertransaksi dalam pencarian kendaraan yang ada di platform kita yang grosir mobil. Nah, kalau kita lihat saat ini grosir mobil ini ada di mana sih? Grosir mobil saat ini ada di bawah naungan PT Solusi Integrasi Pratama atau kita kenal dengan SIP ya. Jadi SIP itu sendiri bergerak di bidang bisnis perdagangan dan jasa, antara lain jual beli kendaraan maupun pengelolaan manajemen aset inventory. Nah, selain dengan para mitra, kita juga bekerja sama dengan partner-partner kita yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki stok inventory, di mana mereka itu butuh satu manajemen pengelolaan untuk penyimpanan unitnya, mereka butuh lahan, untuk perawatannya mereka juga butuh bantuan, serta mereka butuh untuk melakukan inspeksi untuk menjelaskan unit-unitnya lebih detail dan lebih lengkap lagi, karena ujungnya pasti mereka akan melakukan penjualan atas stok-stok inventory mereka. Jadi kurang lebih gambaran dari grosir mobil itu sendiri seperti itu, Alvin dan Helen. terima kasih banyak Pak Heri. Berarti memang grocery mobil ini bisnisnya aset manajemen ya Pak Heri ya. Dan kita membantu dari penyimpanan sampai dengan penjualan unit-unit yang ada, mobil, motor maupun kendaraan komersial lainnya, Bapak ya. Iya, benar. Seperti itu. Oke, Pak Heri, kalau misalnya kita boleh tahu lagi nih, grocery mobil ini berdirinya kapan sih Pak? Grosir mobil itu berdiri sekitar 2019 ya. Pertama kali kita kenalkan ke mitra itu tanggal 7 November 2019. Dan setelah itu tahun yang sama kita juga kembangkan lagi di event sandbox untuk grosir mobil ini sehingga semakin matang proses bisnis yang ada. Jadi kalau per hari ini kurang lebih sudah berjalan 5 tahun ya. Grosir mobil melayani para mitra dan perusahaan-perusahaan rekanan. Oke, I see. Berarti menarik banget ya untuk grosir mobil sendiri. Pastinya kan ada background story-nya dong Pak. Nah, kita boleh nggak sih Pak, gimana sih ceritain untuk background story-nya dari grosir mobil itu sendiri? Oke, jadi grosir mobil ini lahir dari riset kita ya saat itu. Jadi saat itu ada dua kebutuhan yang kita tangkap sebenarnya. Kebutuhan dari sisi pedagang mobil bekas maupun dari sisi perusahaan yang punya stok inventory. Dari sisi pedagang mobil bekas ini kita saat itu menemukan fakta dan data-data ya bahwa ada showroom-showroom, ada
pedagang-pedagang mobil itu yang mereka membutuhkan variasi channel untuk mencari stok unit buat bisnis mereka. Nah, dalam melakukan pencarian ini kita gali lebih jauh lagi kebutuhan seperti apa sih yang mereka butuhkan. Akhirnya kan kita tangkap bahwa mereka itu ingin variasi channel yang secara waktu mereka bisa ukur, secara harga itu jelas dan kompetitif, prosesnya juga cepat dan transparan, informasi atas unit itu lengkap dan detail, serta pasti yang ujung-ujungnya adalah bagaimana keamanan dari sisi aset dokumennya. Itu yang kita tangkap dari kebutuhan mitra saat itu. Nah, sedangkan dari kebutuhan company sendiri itu yang memiliki stok inventory, mereka itu butuh dibantu dalam pengelolaannya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka butuh lahan untuk menaruh stok inventory mereka juga butuh pengelolaannya, artinya unit tidak hanya ditaruh saja, tapi bagaimana unit dirawat, dikelola, kemudian ujungnya pasti mereka ingin melakukan penjualan unit-unit tersebut dengan cepat, transparan, dan pasti bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Sehingga dari dua kebutuhan ini kita analisa dan kita kembangkan lebih lanjut sehingga lahirlah produk dari Grosir Mobil ini. Luar biasa Pak Heri. Jadi memang Grosir Mobil ini sebuah produk yang lahir dari kebutuhan ya Bapak ya? Iya. I see, baik. Kalau misalnya begitu kita mau nanya lagi nih Pak. Untuk point sellingnya Grosir Mobil, yang membuat Grosir Mobil itu produk yang unik, itu ada nggak sih Pak selain berangkat dari kebutuhan tadi? Ya mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Boleh Pak Pak Heri, Dik, silakan. Alvin dan Helen ya. Jadi sebetulnya kita punya platform, kita ada dua yang kita bisa tawarkan saat ini. Sekarang kita punya produk yaitu titip jual atau kita singkat dengan TJ, dan satu lagi buy to sell. Jadi buy to sell itu kalau kita singkat BTS. BTS ya? Di BTS itu kita terinspirasi dari satu band, BTS yang ada di Korea. Nah itu salah satu produk kita. Cuman saya sedikit menjelaskan, untuk titip jual itu adalah semua siapapun yang memang mau titip jual unitnya yang ada di Indonesia, karena sebetulnya kita secara titik-titik sudah hampir ada di seluruh Indonesia. Nah itu bisa lakukan titip jual ke Grosir Mobil. Memang saat ini secara kita punya seller atau penitip itu lebih banyak dari korporasi gitu. Jadi salah satunya titip jual, dan satu lagi adalah BTS. BTS itu buy to sell. Jadi selain memang si konsumen ini bisa menitipkan atau ke kita untuk titip jual melalui kita punya platform, dan kita juga bisa membeli unit tersebut secara langsung dengan skema tadi buy to sell seperti itu. Dan mekanisme penjualan di Grosir sendiri yang tadi Pak Heri sudah sampaikan kan melalui platform, dan kita juga ada event-event yang memang mengundang mitra-mitra itu adalah pembeli-pembeli yang biasa mengambil di Grosir. Itu juga salah satu keunikan kita. Jadi sebenarnya dengan titik-titik yang tersebar di seluruh Indonesia, pembeli kita juga sangat-sangat tersebar dari di seluruh Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu, dari berdasarkan yang tadi Pak Heri sampaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau nggak salah waktu itu memang zamannya COVID ya, awal mulai itu zamannya COVID, orang agak istilahnya agak takut untuk keluar cari mobil secara langsung, bersentuhan, ketemu orang, sehingga platform ini bisa membantu dan intinya bisa menjembatani apa kebutuhan dari waktu itu pembeli-pembeli mobil pada saat itu. Oke, berarti memang udah cukup banyak titiknya ya Pak ya, dari seluruh Indonesia, udah nasional berarti ya Pak titik untuk dari Grosir Mobil sendiri ya. Nah, untuk penjualannya nih Pak, kita mau tahu nih penjualan itu dilakukan kan tadi Bapak bilang ada singgung event ya. Nah, berarti event itu ada jadwalnya ataukah mungkin seperti apa nih Pak? Yang boleh dijelasin nggak sedikit? Eventnya itu kita biasanya nanti berdasarkan area dan wilayah. Jadi mungkin teman-teman nanti yang memang mau lihat eventnya di Grosir Mobil bisa masuk di website kita di www.grosirmobil.id. Di sini jadi teman-teman bisa lihat pada event hari itu biasanya kita sudah informasikan sebelumnya di Jabodetabek itu ada unit apa aja. Tadi bukan hanya mobil, ada motor juga, dan list mobilnya juga lengkap, katalognya beserta keterangan unit yang akan dieventkan. Seperti itu. Jadi di situ teman-teman bisa langsung akses ya di www.grosirmobil.id.
grocermobil.id. Berarti memang sudah ada jadwalnya, lalu juga sebelum event Bapak itu nanti sudah kita kasih katalognya ya seperti itu ya Pak Adit ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Pak, kita mau nanya nih untuk target marketnya Grocer Mobil sendiri Pak. Itu Grocer Mobil itu mau nembak siapa sih Pak sebenarnya? Menembak kamu. Aduh, takut. Ini ntar di zoom ya, sama kamu gitu. Jadi Nggak kaku-kaku amat jadinya. Jadi sebenarnya target marketnya Grocer Mobil itu kalau kita bilang sangat luas ya. Kalau kita lihat kan hampir semua orang di Indonesia pakai mobil kan. Yes. Rata-rata memang pakai mobil atau pakai motor. Jadi secara target market itu cukup luas. Cuman pada saat ini memang banyak yang menjadi mitra di kita. Mitra itu adalah pembeli. Pembeli di kita lebih banyak itu di showroom. Jadi showroom perorangan, showroom medium sampai showroom besar itu menjadi pembeli mitra-mitra kita yang ada di Grocer Mobil sebagai pembeli. Tetapi untuk yang menitip di kita memang pada saat ini lebih banyak adalah company-company. Biasanya dia untuk disposal, dia punya unit atau rental-rental yang memang sudah selesai kontrak segala macam, itu memang menjadi target market kita gitu. Dan saat ini juga kita coba mengembangkan, memperluas kita punya target yang di luar dari mitra yang sudah existing tadi, dari showroom, pedagang perorangan segala macam. Kita tidak menutup kemungkinan perorangan juga bisa masuk ke kita gitu. Berarti memang targetnya tuh B2B ya Pak ya? Maksudnya lebih ke showroom tadi ya, nggak perorangan ya. Tapi perorangan juga bisa dong Pak ya? Perorangan bisa. Oke. Kalau gitu sekarang nih Pak, kan sebenarnya jenis bisnis yang seperti ini sudah ada pastinya ya Pak, bukan cuma Grocer Mobil. Nah, gimana nih caranya Grocer Mobil sendiri untuk bertahan? Mungkin ada strategi-strategi khusus nih Pak ya, yang bisa dilakukan oleh Grocer Mobil untuk tetap bersaing nih di luar sana. Oke, kalau kita bicara secara bisnis, bagaimana Grocer Mobil ini bisa sustain? Sebenarnya posisi hari ini sih kita jatuhnya masih growing ya. Kita berharap kita masih growth gitu. Dan kalau kita lihat kita punya strategi hari ini, salah satu strategi yang kita coba lakukan adalah kita memperluas kita punya jaringan dulu nih. Kak Helen ya, kita memperluas kita punya jaringan. Jadi saat ini memang Grocer Mobil itu sudah ada kurang lebih ya di 57 sampai 58 titik yang seluruh Indonesia. Itu salah satu kita punya strategi. Terus kita juga menambah jumlah unit yang akan dijual. Itu salah satunya. Jadi dengan titik-titik yang ada, tujuannya apa? Tujuannya adalah semua penitip-penitip bisa menitipkan unit yang di tempat kita untuk melakukan titip jual, itu salah satunya. Dan juga yang kita lakukan berikutnya adalah menambah pembeli gitu. Jadi kalau mobilnya ada yang beli nggak ada juga percuma juga. Atau mah yang beli ada mobilnya nggak ada juga percuma juga gitu. Jadi ada beberapa strategi yang kita lakukan. I see, baik, menarik banget. Tadi sudah dibahas juga ya Pak Adit ya, untuk area layanan untuk Grocer Mobil sendiri itu sudah di hampir seluruh Indonesia ya Pak Adit berarti ya? Hampir seluruh Indonesia. Itu bisa dijelasin nggak Pak? Mungkin untuk mana tahu viewers di luar sana nih tertarik dengan Grocer Mobil dan ingin beli, kira-kira untuk area-area sendiri itu di mana-mana aja sih Pak titiknya? Area-area hari ini ya, kita itu ada di Sumatera Utara, itu sudah hampir beberapa kota besar ya. Ya mungkin saya nggak sebutin satu-satu, tapi yang pasti di Medan itu kita juga sudah ada titik gitu. Terus di daerah Sumatera Selatan itu ada di Palembang, di Kepulauan Riau juga kita ada di Pekanbaru, terus ada di Lampung juga kita sudah ada titik, terus di Jabodetabek kita udah ada titik. Jawa Barat itu juga kita ada 3 titik. Jabodetabek tadi kita juga ada 3 titik. Oke. 4 Cisauk, Tangerang, Bekasi, Depok. Oke. Itu ada 4. Belum masuk Jawa Barat, itu juga ada di Kerawang, Cirebon, terus ada di Bandung, Jawa Tengah. Purwokerto masuk mana ya? Masuk mana? Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah Pak. Mulai dari Purwokerto. Ini saking banyak titiknya juga itu saya kadang-kadang agak lupa ya. Ini geografi aku jelek lagi. Takut salah. Ini gitu. pertanyaannya Alvin ya tadi itu sedikit banyak memang itu pertanyaan geografi karena Betul. hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jadi sampai kita ke Papua juga kita ada, dari Jayapura, Sulawesi juga, Makassar kita ada, Kalimantan kita ada, Pontianak, Tanah Bumbu, terakhir kita juga bangun di sana, terus ada di Ketapang, Sampit, masuk ke Sulawesi kita ada di Makassar, terus Jayapura segala macam. Mungkin teman-teman juga bisa akses tadi.
di www.grocersmobil.id, dan juga kalau teman-teman juga ya kita berharap semua bisa jadi mitra di Grosir lah, itu supaya tahu. Oke Pak, berarti bisa disimpulkan nih Pak, Grosir Mobil ini sudah menjangkau luas ya, nasional ya, kan dari setiap provinsi ada ya, sampai Papua kan Pak ya, ada ya Sampai Pak ya. Papua. Nah, kesimpulannya kan berarti secara nasional, terus tadi mudah, karena kita udah teknologi ya, udah website, udah bisa online gitu ya Pak ya, tidak perlu lagi mitra repot-repot datang nih ke warehouse, paling datang untuk ambil unit berarti ya Pak ya, kalau udah menang gitu ya, Betul. untuk unitnya sendiri diambil ke warehouse. Nah sekarang ini pertanyaan terakhir nih ya kan ya, terakhir ini ya Kak Alvin ya. Betul. Oke, pertanyaan terakhir Terakhir ini. nih, nggak ada lagi. Terakhir. Kayaknya Pak Adit menikmati. Apa kita tambah pertanyaannya? boleh. On the spot tambah pertanyaannya. Oke Pak. Gini, untuk Pak Heri dan Pak Adit, mungkin kita juga pengen tahu nih Pak, ke depannya Grosir Mobil tuh ada rencana apa lagi sih gitu? Mungkin ada terobosan-terobosan atau strategi apa yang mau dijalankan oleh Grosir? Boleh nggak dibocorin nih di sini nih Pak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Pak Kasih Adit. tahu ya. Jadi kalau dari kita ya strateginya sebenarnya nggak terlalu gimana, kita coba ambil strategi yang general dulu ya. Jadi untuk para audiens supaya nggak terlalu kemana-mana. Jadi menurut saya sih strateginya kita tadi satu ya, kita memperbanyak kita punya jaringan pembeli. Itu satu. Yang kedua juga kita menstandarisasi, kita punya warehouse. Karena nggak mudah ya kita mengelola warehouse dari ya bisa kita saya nggak bilang dari Sabang ya, karena memang nggak ada di Aceh, jadi dari Sumatera Utara sampai Papua dengan cabang yang cukup banyak, itu yang kita harus standarisasi. Terus juga kita perbaikan terus menerus, karena salah satu nyawa kita kan tadi platform. Jadi kita punya sistem itu yang menjadi main, kita punya fokus gitu. Gimana caranya kita punya platform Grosir Mobil itu mudah diakses, jadi user friendly lah gitu, dan informatif. Dan yang terakhir juga dari sisi promosi, gimana caranya semua orang tahu apa itu Grosir Mobil, yang sangat tadi dicintai ya, sesuai yang di depan cintai. Pastinya dong Bapak. Oke, baik, luar biasa, terima kasih Pak Adit atas penjelasannya. Tapi tadi itu pertanyaan saya ke Helen, saya mungkin ada permintaan terakhir nih Pak Adit. Kalau dari saya permintaan terakhir, Bapak boleh dijelaskan nggak Pak, kalau misalnya kira-kira nih mitra di luar sana, ada calon-calon mitra di luar sana Pak, mau join dengan kita, mau mendaftar menjadi jaringan mitra kita juga, itu gimana Pak tadi Pak caranya? Bisa lihat aja di kita punya website www.grocersmobil.id. Di situ juga ada panduan lengkap bagaimana menjadi mitra di Grosir. Prosesnya juga cukup mudah gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa akses di situ. Nanti bisa ada beberapa isian yang harus diisi. Ya sangat simpel lah gitu. Simpel ya pastinya Sangat Pak. simpel, betul. Teman-teman ingat ya di www.grocersmobil.id ya teman-teman ya, kalau misalnya penasaran pengen informasi terkait gimana sih cara menjadi mitra atau Grosir Mobil itu daerah lainnya di mana aja sih, itu teman-teman bisa langsung ke www.grocersmobil.id. Seperti itu. Mau coba Boleh silakan Kakak. Jadi ambil podcast langsung. Iya, betul. Iya, oke. Kalau gitu terima kasih banyak untuk waktunya Pak Heri dan Pak Adit di tengah kesibukannya yang udah mau nih sharing sama kita. Biar di luar sana nggak citizen aja nih yang tahu Grosir Mobil itu apa. Jadi kalau mitra-mitra yang mungkin belum tahu nih Pak, jadi tahu nih pas nonton video kita ini gitu. Baik, amin ya Kakak Helen ya. Itu memang tujuan kita untuk memberikan produk knowledge yang lebih terkait Grosir Mobil ini. Oke, baik, jika seperti itu Pak Adit, Pak Heri, terima kasih banyak atas waktunya. Citizen dan juga viewers sekalian juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita mungkin ketemu di RSAC episode berikutnya. Dadah, Thank sampai you jumpa semuanya.